Selamat datang kembali di channel saya, Hendro Wijayanto Channel. Kali ini kita akan membuat tambah data MySQL di dalam JSP menggunakan editor NetBeans. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah membahas mengenai koneksi database, kemudian ada tampil data dari MySQL di dalam JSP. Tentunya menggunakan editor NetBeans. Baik, langsung saja kali ini kita akan coba buka kembali project yang sudah kita buat di video sebelumnya, di mana di video sebelumnya sudah dibuat tampil data, di mana skripnya kurang lebih seperti yang dapat Anda lihat di sini. Ada koneksi, kemudian statement, kemudian di dalamnya ada query, kemudian result set, diikuti dengan execute query, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel, dan di dalam tabel terdapat data yang ada di dalam database MySQL. Adapun di dalam database-nya, di video selanjutnya, di video sebelumnya ada data, dua buah data di database MySQL. Masih sama, kita masih menggunakan tool sums. Kemudian kita coba running project yang kemarin sudah kita buat. Jadi ini hasilnya. Jadi ada dua buah data. Nah, untuk menambahkan data, perlu dibuat satu buah file JSP tersendiri di luar file index.jsp. Sebenarnya bisa dibuat di dalam satu buah file JSP. Hanya saja untuk mempermudah manajemen, kita akan buat satu buah file JSP baru untuk tambah data atau input data. Baik, di dalam webpage kita tambahkan satu buah index JSP. Kemudian untuk namanya, file names-nya saya beri nama tambah. Jadi nanti terbentuk satu buah file tambah.jsp. Ini adalah isi dari tambah.jsp. Karena di sini saya belum menambahkan satu buah koneksi.jsp, jadi koneksinya masih ada di dalam index.jsp, maka di dalam tambah.jsp perlu ditambahkan koneksi. Sebenarnya model semacam ini sangat tidak disarankan, karena misal kalau koneksinya itu berubah, database-nya berubah, username password-nya berubah, maka harus dilakukan perubahan di masing-masing file. Jadi seharusnya koneksi berada di dalam satu file JSP tersendiri. Kemudian untuk masing-masing file yang membutuhkan koneksi tersebut tinggal memanggil koneksi.jsp-nya. Tetapi untuk kali ini, di tutorial kali ini, saya akan buat koneksinya di masing-masing file JSP. Nah, untuk bagaimana caranya import connection di masing-masing JSP akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, di dalam tambah.jsp, yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat satu buah form, di mana form nanti berisi inputan sesuai dengan data yang ada di dalam database. Jadi di sini datanya yang pertama adalah kode barang, kemudian nama barang, deskripsi, kemudian jumlah. Yang perlu kita ketahui di sini adalah struktur dari kode barang adalah auto increment. Sehingga di dalam input kita boleh
menambahkan inputan kode barang, boleh mengkosongkan inputan kode barang. Karena auto increment. Jadi auto increment itu walaupun tidak diisi, tetap nanti database akan mengenerate sesuai dengan urutannya. Yang pertama, kita akan buat terlebih dahulu formnya. Form. Kemudian di dalam form kita tambahkan actionnya. Actionnya adalah kosong. Jadi sebenarnya untuk tambah itu kita bisa menggunakan dua buah file. Jadi ketika diklik simpan atau klik submit, maka dia akan menghubungi ke file yang lainnya. Jadi misalkan ada tambah, kemudian tambah.csv, di mana di situ ada form, kemudian actionnya adalah misalkan proses tambah.csv, maka nanti kita harus buat proses tambah.csv itu. Dan untuk kali ini kita akan coba untuk actionnya itu kita menggunakan file itu sendiri. Jadi kita menggunakan tambah itu sendiri. Jadi nanti formnya di tambah.csv, eksekusinya ada di tambah.csv. Kemudian metodenya adalah post. Jadi di dalam form, dalam pengolahan data, itu ada post dan metode. Ada post dan get maksud saya. Jadi metode post dan metode get. Nah, perbedaannya apa? Kita akan coba bahas di video selanjutnya. Kemudian kita tambahkan yang pertama adalah kode barang. Nah, kode barang ini seperti tadi sudah saya katakan, boleh diinputkan, boleh tidak. Kita akan coba, tidak saya sertakan. Jadi nanti kalau muncul error, kita akan coba lihat seperti apa errornya. Kalau kode barangnya tidak disertakan. Karena kode barang tadi, ekstranya adalah auto increment. Saya buat label terlebih dahulu. Nama barang. Kemudian diikuti dengan input type. Tipenya adalah text. Kemudian name-nya adalah kode barang. Kemudian saya beri break. Jadi break ini untuk berpindah ke baris selanjutnya. Kalau menggunakan paragraf nanti akan sangat panjang sekali. Spasinya sangat besar. Kemudian yang kedua adalah nama barang. Kemudian yang kedua adalah deskripsi. Dan yang ketiga adalah jumlah. Deskripsi. Kemudian input type. Text. Name. Deskripsi. Kemudian saya break lagi. Yang ketiga adalah jumlah.
jumlah stok, input type, text, name-nya adalah jumlah. Saya sesuaikan seperti yang ada di dalam database agar lebih mudah untuk mengenalinya. Kemudian break. Yang terakhir adalah kita akan buat submit. Input type submit. Name-nya adalah submit. Value-nya adalah simpan. Jadi nanti tombolnya itu adalah namanya adalah tombol simpan. Kemudian saya break lagi. Nah, di bawahnya ini saya beri link di mana nanti di bawahnya form ini akan ada link. Ketika diklik linknya dia akan masuk ke index.jsp. Ahref index.jsp. Kembali. Ini untuk script form tambah data. Kita akan coba jalankan di sini. Kita run file. Hasilnya akan semacam ini. Kemudian kalau kita klik kembali, dia akan masuk ke index.jsp. Nah, di index.jsp saya coba tambahkan untuk link tambahnya. Jadi di atas tabel saya beri link tambahnya. Tambah data. Kalau kita running, hasilnya akan semacam ini. Kalau kita klik tambah data, kembali. Oke. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangkap inputan, kemudian dilakukan input insert ke dalam database MySQL. Baik, kita tambahkan. Ini saya taruh di bawah saja, di luar HTML. Karena ketika kita klik formnya, form submitnya, tombol submitnya, tombol simpannya, maka dia akan memproses data yang ada di dalam tambah.jsp ini. Jadi dia punya tampilan sendiri, kemudian diproses sendiri. Jadi tidak menggunakan dua buah file. Oke. Yang pertama yang akan kita buat adalah saya buat terlebih dahulu untuk
pembuka dan penutupnya. Kemudian string. Di sini adalah nama barang. Sama dengan request.get parameter. Get parameter. Namanya di atas tadi adalah nama barang. Nama barang. Kemudian string deskripsi sama dengan request.get parameter. Di dalamnya adalah deskripsi. Jadi di sini nama barang, deskripsi, ini dia adalah merequest, mengambil parameter yang sudah dimasukkan di dalam formnya tadi. Kemudian yang ketiga adalah string jumlah sama dengan request.get parameter. Ini adalah untuk jumlah. Nah, selanjutnya kita membuat koneksi, karena tadi seperti yang sudah saya katakan bahwasanya koneksi kali ini itu masih berada di dalam satu file. Jadi di sini kita tidak membuat satu buah file koneksi JSP tersendiri. Nah, yang pertama kita akan buat adalah koneksi database. Nah, kita akan buat koneksi database-nya. Jadi seperti yang sudah ada di dalam index.csp di sini. Nah, ini adalah koneksinya. Connection, misalkan con sama dengan 0. Nah, jangan lupa tentu kalau kita memanggil koneksi database beserta library-nya, jangan lupa untuk menambahkan import. Jadi ini sangat penting sekali. Kalau tidak ada, maka nanti dimungkinkan adalah skripnya akan banyak sekali muncul error karena tidak dikenali. Saya kopikan saja dari index.csp, kemudian saya pastekan di dalamnya. Connection, con, 0. Kemudian prepare statement. Saya beri nama variabelnya PS. Kemudian class for name. com.mysql.gdbc.driver.
Setelah itu mungkin kita perlu membuat pengecekan di formnya. Jadi di dalam formnya, misal nama barangnya dikosongkan, nah itu nanti akan ada notifikasi harus diisi. Jadi tidak bisa diproses. Misalkan jumlahnya dikosongkan, maka nanti tidak bisa diproses. Nah mungkin kita akan buat model-model semacam itu. Jadi ada notifikasi atau mungkin verifikasi semua data harus terisi. Kita bisa pakai gunakan if. Jadi kita bisa gunakan if. Jadi if jika nama barang sama dengan 0, tidak sama dengan 0, dan deskripsi tidak sama dengan 0, dan jumlah tidak sama dengan 0, maka ada proses di sini. Jadi ada try. Nah, di sini mulai proses nih. Ada try. Dimana di dalam try ada catch. Saya buat terlebih dahulu untuk kerangkanya biar nanti tidak kelupaan. Catch. Kemudian ada exception. Variable. Nah, ini untuk kerangka catch-nya. Try catch-nya. Kemudian kalau sudah, di dalam try kita buat terlebih dahulu connection con sama dengan driver manager dot get connection. Di sini ada URL. Kemudian root untuk username passwordnya kosongkan. Oke. Kita belum buat URL-nya. Jadi kalau di dalam koneksi seperti yang sudah kita buat kemarin, nah ini ada yang namanya URL nih di sini. Nah, jangan sampai lupa ini. Oke. Jangan sampai lupa. Saya coba kopikan saja. Saya beri nama URL. Username password sebenarnya juga perlu, cuman kita bisa tambahkan di sini langsung. Atau mungkin URL-nya langsung di sini. Nah, ini dikopikan ke dalam get connection URL di sini. Cuma nanti akan kelihatan panjang. Kemudian setelah itu, kita buat query-nya. String query. Query-nya adalah insert into nama tabelnya adalah gudang. Kemudian disertai dengan field-nya, kode barang, nama barang, deskripsi, kemudian jumlah. Value pakai S ya.
Kemudian tanda tanya sesuai dengan data yang dimasukkan. Jadi insert into gudang, kode barang. Di dalam form tadi tidak ada kode barang karena bentuknya di dalam database ekstranya adalah auto increment. Tetapi di sini tetap kita tuliskan. Kode barang, nama barang, deskripsi, jumlah. Kemudian value-nya ada 4. Oke. Setelah itu, kita akan masukkan prepare statement-nya. PS sama dengan prepare statement query. Kemudian ps.set integer. Parameternya adalah kode barang yang pertama tadi. Kode barang. Oke. Karena kode barang di sini belum saya deskripsikan, maka saya deskripsikan terlebih dahulu. String kode barang sama dengan saya buat 0. Jadi nanti di dalam database itu nanti sudah auto increment. Kemudian ps set string. Yang kedua yaitu nama barang. Kemudian ps.set string 3 untuk deskripsi. Kemudian ps.set string ini untuk jumlah. Kemudian update query sama dengan ps.execute update. Kemudian jika update query-nya tidak sama dengan 0, update query tidak sama dengan 0, maka jadi berarti di sini update query-nya berhasil kalau tidak sama dengan 0. Kalau 0 kan otomatis tidak ada data yang ditambah. Akan dibuat jOption pane.show message dialog. Jadi nanti akan muncul pesan dialog yang isinya adalah berhasil tambah data. Oke. Nah, di sini perlu kita ketahui, kita harus import Java Swing. Nah,
Karena JOptionPaint itu adalah miliknya Java Swing. Nah, di sini kita tambahkan saja import Java Swing. Oke, bintang. Semuanya saja diambil. Oke. Kemudian setelah muncul kotak dialog, kita langsung redirectkan ke index.jsp. Jadi kalau tambah datanya itu berhasil, maka nanti langsung masuk ketika diklik simpan berhasil, dia akan masuk ke index.jsp. Di sana akan langsung muncul datanya. Setelah itu kita akan masuk ke catch. Try-nya sudah, langsung masuk ke catch. Out.println jika error maka koneksi bermasalah. Kemudian ditambahkan errornya. Finally, prepare statement kita close. Connection kita close. Ini untuk scriptnya. Kita akan coba running. Kita coba running. Sedikit saya besarkan. Tambah data. Di sini untuk fieldnya masih ada yang kurang. Kita coba cek untuk formnya. Ditambah di bagian formnya di sini. Coba kita tidak buat BR. Labelnya ada 3, tapi input tipenya ada 2. Oh, ternyata di sini masalahnya. Input. Nah, bukan M, bukan input. Nah, jadi tipe lah ya. Jadi kalau programmer itu kalau sudah tipe gitu, ya harus bersabar. Oke, tambah data. Oke, sudah muncul semacam ini. Nah, kita akan coba nama barangnya misalkan. Saya back dulu. Nah, di sini sudah ada kode barang 1, 2, nama barang, mouse keyboard. Saya tambahkan monitor misalkan. Monitor. Deskripsinya adalah monitor Sungsang misalkan. Karena nggak boleh nyebut merek gitu ya. Jumlahnya misalkan 20 misalkan. Kemudian saya coba simpan. Kemudian saya coba cek kembali. Oh, ternyata belum bertambah di sini. Baik itu untuk tutorial kali ini. Untuk tambah data di JSP dengan editor NetBeans. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Salam teknologi. Baik, ternyata permasalahannya terletak di ini nama barang. Nama barang ini ternyata saya menuliskannya adalah name. Itu kode barang. Harusnya adalah nama barang. Ini nama barang. Karena di sini di dalam if ini kita panggil nama barangnya ini adalah tidak boleh nul. Jadi kalau di sini tadi kode barang, padahal yang dipanggil adalah nama barang, maka nama barangnya jadinya nul. Jadi tidak bisa tereksekusi. Nah, kita akan coba running saja. Kita coba running. Ini data awalnya, kemudian kita tambah data.
Nama barangnya misalkan monitor. Kemudian monitor Sungsang misalkan. Stoknya adalah 20, kita simpan. Oke. Koneksi bermasalah, Java awt handles exception. Kita coba kembali apakah masuk. Nah, dia masuk di sini. Kenapa koneksi bermasalah? Di sana ada exception. Karena kita tidak menuliskan script untuk menangani exception. Kenapa kok muncul exception? Pengecualian gitu ya. Karena di sini kode barang itu tidak berisi data, jadi nol di sini. Kecuali kalau di sini di dalam formnya itu kode barang, kemudian kita request get parameternya. Jadi memang benar-benar kode barangnya itu ada. Karena di bagian database MySQL-nya itu adalah kode barang, itu ekstranya auto increment, maka tetap bisa tersimpan. Tetap ada nilainya, jadi auto increment. Nah, kalau tidak, kalau pengen tidak muncul error, langkah yang pertama adalah Anda menambahkan form input tag yang isinya adalah kode barang. Itu yang pertama. Atau Anda menambahkan exception di dalam catch. Di sini.